Pagi itu, Masjid Miftahul Jannah seolah bernapas bersama langit. Jumat, 10 Zulhijjah, 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 2025 Masehi. Hari raya yang agung bersanding dengan Jumat yang penuh kemuliaan. Takbir telah dikumandangkan. Dan kini, masjid larut dalam hening. Khotbah Idul Adha mulai berkumandang, mengalun dari mimbar dengan suara yang bening dan berat oleh makna. Kata demi kata turun seperti embun, menghujam dada yang rindu akan ketenangan, membangunkan hati dari tidur panjang cinta dunia. 2000-an jamaah mendengarkan dengan khusyuk, wajah-wajah tertunduk, tubuh-tubuh diam, suasana begitu khidmat, seperti bumi pun enggan bergerak. Sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Di mimbar, khotib mengisahkan kembali tentang Nabi Ibrahim dan Ismail, tentang sebuah ketaatan yang tak mengenal syarat, sebuah cinta kepada Allah yang mengalahkan cinta pada dunia, tatkala keduanya telah berserah diri. Dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Kami panggillah dia, wahai Ibrahim. Sesungguhnya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Quran Surat As-Saffat ayat 103-105. Dan para jamaah pun menangis dalam diam. Bukan karena cerita, tapi karena rasa bersalah, karena merasa jauh dari tingkat keimanan seperti itu. Namun keindahan tak hanya terjadi di dalam. Ketika kaki melangkah keluar, mata menangkap pemandangan yang menggugah jiwa. Lebih dari 2000 orang hadir pagi ini. Padahal, kapasitas masjid hanya sekitar 1000 orang, termasuk lantai 2 dan teras. Namun, siapa sangka, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kericuhan. Yang ada hanyalah ketertiban yang menggetarkan hati. Syaf-syaf mengalir sampai ke simpang 5, mengisi bahu jalan, taman, bahkan aspal panas. Namun tidak berantakan, tidak berserakan. Justru indah, seindah barisan malaikat. Syaf perempuan dan laki-laki terpisah tegas, tanpa pagar, tanpa teriakan, namun tertata dan syar'i. Karena hati-hati ini dipandu oleh adab dan arahan. Di balik keteraturan ini, ada para penjaga keindahan yang tak disebut dalam khutbah. Merekalah panitia pelaksana. Pak Haji Tri Sunariatmo sang pengarah, bersama Pak Haji Slamet Sofianto, Haji Ari Subari, dan Haji Amal Witono Hadi yang menjadi penanggung jawab dalam diam, namun tangannya terasa dalam hasil yang nyata. Dan berdirilah Pak Heru Wibisono, ketua pelaksana yang didampingi para pemuda 97% dari tim yang cekatan, tangguh, dan penuh keikhlasan. Mereka datang sebelum matahari, menggelar karpet, menata syaf, dan mengarahkan 2000-an umat dengan wajah yang ramah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Mereka tidak sedang mengangkat senjata, tapi mereka sedang menjaga kesucian suasana Idul Adha. Mereka bukan pasukan bersenjata, tapi mereka pasukan cinta yang menjaga agar syariat tetap hidup dan pemandangan Idul Adha tetap elok dipandang. Mereka tak minta disebut, tak minta difoto. Namun Allah tahu nama-nama mereka, dan semoga nama-nama itu dicatat dalam golongan orang yang berjuang di jalannya. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis, riwayat Muslim, pagi itu bukan hanya kemenangan umat, tapi kemenangan ukhuwah, kemenangan syariat, dan kemenangan cinta kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, kurban kita, dan niat tulus para panitia pelaksana yang telah menciptakan suasana syahdu dan syar'i ini. Seindah namanya, Miftahul Jannah, gerbang surga.